Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, senang rasanya bisa jumpa kembali dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan dan doa saya semoga saja Anda semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan, yaitu amalan pembuka rizki. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati bantu channel kecil ini dengan like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan tulis hajat Anda di dalam kolom komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, doa adalah jalan bagi manusia untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat doa inilah Allah memerintahkan hambanya meminta ampun yang diinginkannya. Tugas kita sebagai hamba hanyalah meminta lewat doa, dan Allah sudah berjanji akan mengabulkan setiap doa dari hambanya. Janji Allah tersebut sudah tertuang dalam surat Al-Ghafir dan surat Al-Mu'minun. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina jina. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan akan kuperkenankan bagimu, yang artinya Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan tanpa lelah, yang diiringi dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada Allah dengan segala ketetapannya, baik yang telah berlalu dan maupun yang nanti akan datang. Sebab tolak ukur kebaikan bukanlah di mata kita, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya bahwa Allah akan melihat yang tertentu terlebih dulu dari si pemohon sebelum mengabulkan doa yang kita panjatkan, karena bisa jadi doa yang kita minta belum tentu baik di mata Allah sehingga Allah menundanya terlebih dahulu. Dikutip dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Ashab Al-Maqamah pernah menuliskan, jangan pernah putus asa dalam berdoa sekalipun waktu berdoa lama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang terus-menerus berdoa. Dalam hadis lain disebutkan, bila seorang hamba berdoa kepada Tuhannya dan dia menyukainya, maka Allah berkata, wahai Jibril, jangan dikabulkan dulu permintaan hambaku, sebab aku masih mendengarkan suaranya. Dari hadis tersebut ada yang menarik, yakni pada kalimat sebab aku masih mendengarkannya. Apa maksudnya? Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hal ini ada kerinduan dan kecintaan Allah kepada hambanya. Selama seorang hamba
hamba tersebut terus-menerus berdoa dan tidak pernah putus asa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang tidak segera terkabul belum tentu karena Allah tidak suka. Bisa jadi Allah sangat menyukai doa seorang hamba sehingga Allah ingin mendengar doa itu kembali. Kalau kita ibaratkan siapa yang mengetuk pintu rumah terus-menerus, niscaya pintu tersebut akan segera dibuka oleh pemiliknya. Itu artinya doa yang dipanjatkan tanpa lelah dan terus berharap pada Allah. Insya Allah doa kita akan segera dijawab oleh Allah. Mungkin selama ini kita berpikir kenapa Allah tidak kabulkan hajat baik saya, karena dalamnya ada maslahat kebaikan. Jika kita masih mempunyai pemikiran seperti itu, bisa dikatakan kita belum benar-benar berbaik sangka dengan takdir Allah, karena kita hanya melihat dari sudut pandangnya. Contoh mudahnya adalah seperti ini. Dalam setiap doa kita selalu minta keadaan yang bagus, akan tetapi doa dari kita semuanya tak kunjung dikabulkan Allah. Kenapa belum dikabulkan? Karena bisa jadi masih ada bibit kesombongan dalam diri kita. Apabila kita mempunyai kendaraan bagus tersebut, sedangkan kita semua tahu Allah tidak menyukai orang yang sombong dengan harta bendanya. Oleh sebab itu, meski doa kita belum dikabulkan sampai sekarang, teruslah berdoa barengi dengan ikhtiar juga terus-menerus. Jangan bersangka kepada Allah dan meresapi hikmah di balik belum terkabulnya doa dari kita semuanya. Sahabat yang dirahmati Allah, selain ikhtiar kita juga harus pakai dengan sinyal baik. Ya Allah, berikanlah kepada, misalnya adalah saat seorang hamba berdoa ingin menjadi hamba yang soleh, tapi ketika mendengar adzan justru berpaling darinya, tidak menjawab seruannya. Bagaimana mungkin Allah kabulkan doa hamba yang demikian? Atau misalkan saat kita ingin mempunyai kendaraan bagus, tapi saat Allah memberikan sinyal kesehatan kita tidak gunakan untuk mencari rezeki. Hal ini layaknya orang yang ingin minum kopi tapi membuang gula yang ada di depannya, membuangnya gelas ada di sampingnya dan melempar sendoknya. Padahal orang tersebut berharap ketika ada hasrat ingin minum, ia berharap kopi tersebut langsung ada di depannya. Padahal gula, gelas, dan sendok merupakan sinyal kebaikan dari Allah untuk mendapatkan segelas kopi. Itu artinya semua tetap membutuhkan proses dan kesabaran apabila doa kita ingin dikabulkan. Sahabat yang dirahmati Allah, ingatlah sikap kita yang tergesa-gesa dalam berdoa. Itulah justru yang menjadi penghalang utama dari terkabulnya suatu doa. Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Doa di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, saya telah lama berdoa tetapi tidak kunjung dikabulkan. Dalam hadis lain pun telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan memutuskan silaturahmi kecuali Allah akan memberikannya. Allah akan mengabulkan dengan segera, mengakhirkan untuk di akhirat dan memalingkan dari keburukan yang semisalnya. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Beliau berkata, Allah lebih banyak lagi. Hadis riwayat Ahmad nomor. Dari hadis tersebut sudah bisa kita tahu bersama ada 3 hikmah yang akan didapat dalam doa, yakni akan segera dikabulkan oleh Allah, akan menjadi simpanan kita di akhirat, dan menjadi penyebab keburukan jika kita berdoa tersebut dikabulkan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai mengambil hikmah dari setiap kisah kehidupan kita dan menyadari bahwa Allah memberi yang kita butuhkan dengan kacamata kebaikan menurut Allah dan bukan kebaikan dari sudut pandang kita. Wallahu a'lam.
Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.